Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Materi kali ini adalah tentang elektrostatis dan elektrodinamis yang mungkin sebelumnya sempat kita bahas ataupun sempat kita pelajari. Nah, di sini ada hal-hal yang sangat mendasari perbedaan antara elektrostatis dan elektrodinamis. Jadi kalau misalnya di elektrostatis kita banyak tahu dia adalah listrik yang sifatnya diam, sedangkan dinamis mungkin lebih cenderungnya kita kenalnya dinamis itu yang bergerak, atau kalau dalam bentuk AC/DC elektrostatis ini lebih kita kenal dengan arus listriknya adalah DC, sedangkan yang dinamis itu adalah arus listrik yang sifatnya AC atau bolak-balik. Kemudian arus DC ataupun tegangan DC adalah yang sifatnya searah. Nah, selain itu juga ada yang mendasari perbedaan keduanya. Kalau di dinamis, elektronnya itu dia sifatnya selalu ada. Jadi elektronnya itu selalu ada. Sedangkan pada statis, sifat elektron itu sementara. Atau ketika bergerak, dia hanya sementara. Atau ketika berada dalam keadaan bebas, elektronnya hanya bebas dalam keadaan sementara. Sedangkan di dinamis, dia elektronnya hanya bersifat tunggal dan dia selalu ada. Jadi siap untuk digunakan sebagai pembangkit ataupun juga sebagai sumber input bagi komponen elektronik. Nah, di sini ada listrik statis. Jadi listrik statis itu ataupun listrik dinamis juga sebenarnya berasal dari elektron dan proton yang ada di dalam atom. Sedangkan atom sendiri sebenarnya ada di semua benda atau di semua zat. Nah, kemudian bagaimana dia bisa menjadi sebuah arus listrik pada listrik dinamis maupun listrik statis? Perbedaan yang ada ataupun yang tampak mungkin seperti ini ya. Misalnya pada kondisi atom di listrik statis atau di benda-benda yang mungkin cenderung tidak menghasilkan listrik, sebenarnya ada elektron-elektron yang bebas yang mungkin saja bisa menghasilkan arus. Ini pada benda ya. Nah, sedangkan kalau pada dinamis, dia sudah terlepas sendiri, neutron sendiri, proton sendiri, dan dia tinggal digerakkan tanpa bergerak secara bersama-sama dalam bentuk atom. Sedangkan kalau pada statis, pada benda, itu dia masih berbentuk dalam atom, sehingga kemungkinan aksi elektron dan proton atau muatan itu berikatan kembali itu sangat besar. Ketika dia berikatan kembali, maka dia tidak bisa menjadi sebuah input atau arus karena dia sudah stabil pada atomnya. Sedangkan kalau dia misalnya berada di baterai atau misalnya dia berada pada sumber tegangan, maka berarti akan ada lebih banyak elektron dan proton yang bebas sehingga dia tidak berikatan dengan atom yang kemudian kita gunakan sebagai sumber listrik baik pada listrik dinamis maupun listrik statis. Karena yang membedakan listrik dinamis dan listrik statis sebenarnya hanya ukuran dan juga tipe pembangkitannya. Nah, pada masing-masing muatan, tadi kan muatan itu sebenarnya berasal dari elektron yang muatannya negatif dan juga dari proton yang muatannya positif. Nah, masing-masing muatan itu sebenarnya punya gaya tarik maupun gaya dorong. Misalnya di antara sesama jenisnya, maka dia akan saling dorong, saling tolak-menolak. Sedangkan dengan yang berbeda jenisnya, dia akan saling tarik-menarik. Karena muatan-muatan yang sejenis atau misalnya kita analogikan seperti ini, kalau dia sejenis maka dia akan saling menolak seperti
magnet. Sedangkan kalau dia berlawanan jenis, dia akan saling menarik. Karena kalau elektron negatif itu dia sifat medannya adalah masuk ke dalam dirinya. Jadi sifat dirinya adalah menarik medan untuk masuk. Sedangkan kalau yang positif, dia punya medan yang keluar. Jadi dia punya energi untuk masuk ke negatif. Karena dia arahnya keluar. Sedangkan miliknya negatif arahnya masuk. Nah, sedangkan pada positif dengan positif arahnya sama-sama keluar. Inilah yang menyebabkan dia saling bertolak atau saling mendorong. Nah, gaya tarik ataupun gaya dorong itu disebut dengan gaya Coulomb. Dijelaskan oleh gaya Coulomb di mana ada gaya tarik dan juga gaya tolak dari masing-masing muatan. Nah, dalam muatan, karena ada muatan yang satu dengan muatan yang lain, maka akan muncul gaya. Misalnya di sini ada muatan satu, maka gaya muatan satu terhadap muatan yang kedua, ini adalah F12. Maksudnya adalah gaya dari muatan satu terhadap muatan yang kedua. Sedangkan pada muatan yang kedua, kita tuliskan sebagai F21. Maksudnya adalah gaya yang dimiliki muatan kedua terhadap, berarti terhadap itu bisa jadi dia menolak ataupun bisa jadi dia menarik terhadap muatan yang ke-1 atau muatan yang kita amati. Nah, di sini digambarkan muatan itu adalah Q1 dan Q2 atau muatan 1 dan muatan 2. Maka gaya tarik di antara keduanya, karena di antara keduanya itu ada jarak, ada R sini, maka F adalah Q1 muatan 1 dikali muatan 2 dibagi jarak antara keduanya dikuadratkan. Nah, sedangkan nilai K ini selalu konstan. Nilainya adalah sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Itu adalah gaya ataupun rumus hukum Coulomb yang ada di gaya dorong ataupun gaya tarik muatan. Gaya dorong dan gaya tarik itu digambarkan sebagai gaya elektrostatik. Nah, kemudian setiap satu elektron itu nilainya adalah sebesar 1,610 pangkat minus 19. Jadi kalau misalnya satu muatan itu berisi satu elektron, maka dia nilainya adalah sebesar 1,610 pangkat minus 19. Sedangkan apabila satu muatan itu nilainya lebih dari 1,6, berarti di dalam satu muatan itu kita anggap seolah-olah ada beberapa elektron yang ada di dalam satu muatan tersebut. Atau dianggap satu muatan itu adalah paket elektron gitu. Nah, di sini ada contoh soal, di mana di dalam contoh soal ini jaraknya adalah sebesar 0,310 pangkat minus 10 meter. Nah, kemudian ada muatan Q1, ada muatan Q2. Sedangkan keduanya diketahui adalah sebuah proton dengan muatan positif. Yang ditanya adalah tentukan gaya elektrostatisnya, berarti F-nya berapa? Dengan rumus tadi kita punya F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat, maka masukkan nilai dari masing-masing yang kita ketahui. K-nya tadi kita tahu ada 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Kemudian Q1-nya kita tidak tahu nilai Q1-nya. Tulis saja cukup di sini Q1. Kemudian nilai Q2-nya kita masukkan positif plus E, positif elektron. Nah, sedangkan nilai elektronnya adalah sebesar 1,610 pangkat minus 19. Silakan masukkan di sini nilai Q2-nya. Nilai Q2-nya ini. Kemudian dibagi dengan nilai dari jaraknya
dikuadratkan. Dalam kurung 0,53 10 pangkat minus 10 meter dikuadratkan. Diselesaikan dulu nilai yang ini dikuadratkan, maka kita akan dapat gaya elektrostatisnya. Silahkan dicoba sebagai percobaan perhitungan di gaya elektrostatis. Ya, sudah saya tuliskan di sini bagaimana caranya untuk mengerjakan, kemudian silahkan dihitung nilainya. Kemudian saya akan melanjutkan ke elektrodinamis, di mana kalau elektrostatis tadi mungkin listriknya adalah sifatnya DC atau searah. Nah, di sini ada elektrodinamis yang sifat listriknya bolak-balik. Nah, di dalam listrik dinamis muncullah yang namanya arus, tegangan, dan hambatan. Apakah di listrik statis tidak ada arus, tegangan, hambatan? Ada juga, hanya dianggap sangat kecil karena muatan yang mengalir cukup kecil. Sedangkan pada listrik dinamis, arus, tegangan, dan hambatan ini sangat berperan besar dalam sebuah rangkaian karena dia memiliki muatan yang cukup banyak untuk dialirkan dalam sebuah rangkaian atau untuk sebagai inputan dalam rangkaian komponen. Di sini untuk arus ada didefinisikan secara matematis sebagai muatan dibagi dengan waktu. Jadi muatan yang mengalir dalam setiap waktu di dalam rangkaian tersebut, itulah arusnya. Apa kemudian perbedaannya dengan ini? Nah, perbedaannya adalah apabila I sama dengan Q per T atau muatan per waktu, itu adalah tinjauan muatan yang mengalir. Sedangkan apabila arus ditinjau dari persamaan I sama dengan V per R, ini adalah tinjauan rangkaian. Tinjauan dalam rangkaian apabila sudah mengalir. Jadi hanya berbeda dalam bentuk tinjauannya saja. Yang satu ditinjau dalam skala mikro, yang satu dilihat dalam tinjauan skala makro. Oke, kemudian saya lanjutkan ke hambatan ya. Kalau tegangan sebenarnya kita sudah paham apabila ada arus pasti ada tegangan karena yang menyebabkan adanya arus itu adalah keberadaan tegangan. Jadi adanya beda potensial dari titik satu ke titik yang lain atau dari posisi baterai atau dari posisi generator ke titik yang lain yang terhubung. Maka akan muncul arus sehingga apabila ada arus pasti ada tegangan. Nah, di sini kemudian ada yang namanya hambatan. Hambatan dalam rangkaian elektronika mungkin lebih sering dianggap sebagai resistor atau komponen-komponen penghambat arus listrik. Nah, sedangkan sebenarnya dalam rangkaian sendiri, apabila kita menggunakan penghantar dengan bahan-bahan tertentu, sebenarnya penghantar itu punya hambatannya masing-masing. Hambatan bahan. Ada bahan penghantar yang menggunakan bahan isolator misalnya, maka arus dan tegangannya tidak bisa lewat, tidak bisa mengalir. Apabila dia menggunakan konduktor yang baik, maka dia bisa saja terbakar, mudah terbakar karena hambatannya kecil. Atau dia menggunakan konduktor yang cukup baik untuk menahan arus dan tegangan, maka dia akan bisa menghantarkan arus tegangan dengan baik. Maka pemilihan penghantar dalam rangkaian listrik, bahan penghantar ya maksud saya, dalam rangkaian listrik itu perlu dipertimbangkan. Misalnya ada yang menggunakan penghantar tembaga, kemudian ada yang menggunakan penghantar besi, ada yang menggunakan penghantarnya emas, itu kan memiliki hambatan bahan yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk rumus hambatan dalam penghantar itu adalah R sama dengan Rho. Rho itu adalah hambatan jenis. Massa jenis. Ya. Massa jenisnya
dikali dengan lebar atau panjang. Di sini adalah L, panjangnya adalah panjang misalnya kabel, maka itu adalah panjang kabelnya. Dibagi dengan luas penampang. Luas penampang itu yang mana? Kalau misalnya kabelnya ini kita potong lurus seperti ini, nah luas penampangnya adalah yang lingkaran di sini. Lingkaran ini luasnya berapa? Itulah luas penampangnya. Maka rumusnya adalah hambatan sama dengan massa jenis dikali dengan L per luas penampang. Panjang dibagi dengan luas penampang. Atau dalam rangkaian biasanya hambatan ini lebih cenderung disebut sebagai resistor. Itu apabila sudah dalam bentuk komponen atau sudah dalam bentuk elektronik. Sedangkan di hambatan bahannya ini tadi, kalau misalnya ada muatan nih, di sini ada muatan banyak, kemudian mau ke titik ini, sedangkan bahan ini ternyata dia sangat menghambat, maka kan muatan yang di sini tadi sulit ya, susah untuk menuju ke sini. Nah, kesulitan itu disebabkan karena ada bahan hambatan ini tadi, bahan hambatannya terlalu besar, makanya dia sulit untuk sampai ke sini. Sedangkan kalau dia bahan hambatannya atau hambatan di dalam penghantar itu kecil, maka dia akan langsung lewat saja. Apabila hambatannya terlalu kecil, maka dia akan langsung terbakar di bahannya atau di penghantarnya. Begitu ya. Nah, ini adalah korelasi antara arus terhadap tegangan, di mana kalau dalam hukum Ohm itu dituliskan sebagai V sama dengan I dikali R. Kemudian grafiknya adalah grafik linier, di mana perbandingan V dan I pada hukum Ohm akan selalu linier. Jadi apabila I-nya semakin besar, di sini kan 0, berarti di sini 1, di sini 2, di sini 3. 2, di sini 3. Nah, semakin besar I, nilai arus, nilai V-nya juga semakin besar. Di sini dia misal 1, 2. Nah, di sini juga dia semakin besar. Jadi, dia selalu linier. Apabila arusnya makin besar, tegangannya juga pasti semakin besar. Ini tadi definisi dari persamaan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk jenis-jenis rangkaian hambatan, di mana rangkaian hambatan itu ada yang rangkaiannya seri, ada yang paralel. Kalau dalam seri, maka rangkaiannya pasti sejajar, kemudian kita tinggal menjumlahkan saja untuk mengetahui berapa sih jumlah total antara R1, R2, dan R3, sehingga apabila kita membutuhkan arus dengan nilai tertentu atau kita ingin mengganti rangkaian ini menjadi satu komponen, kita langsung tahu nilai dari nilai penggantinya. Sedangkan pada paralel digambarkan dalam rangkaian seperti ini, jadi dia bertumpuk. Nah, untuk perhitungannya adalah 1 per rangkaian paralel merupakan jumlah dari 1 per rangkaian paralel hambatan yang ada. Nanti nilai paralelnya adalah 1 per yang harus dibalik. Misalnya kita mau cari nilai paralelnya, maka yang tadinya 1 per harus dibalik jadi nilai misalnya 1 per 4,5, berarti nilainya adalah 4,5 per 1. Nanti nilai di sini juga harus dibalik. Nah, pada rangkaian paralel ada yang namanya titik percabangan arus. Jadi di sini ada titik percabangan arus di mana arus dari sumber pada titik ini akan terpecah menjadi beberapa bagian. Yang tadinya naik hanya 1, di sini arusnya terbagi menjadi I1, kemudian menjadi I2 dan menjadi 3. Tentu saja nilai masing-masing arus itu pasti akan berbeda pada tiap komponen yang dilaluinya. Sedangkan nilai tegangannya bisa saja selalu sama, ya kan? Nah, karena ada perbedaan nilai arus tersebut, maka muncullah hukum Kirchhoff, di mana pada titik percabangan nilai arus yang masuk harus selalu sama atau sejumlah dengan nilai arus yang keluar.
Maka apabila di sini saya anggap masuknya adalah positif-positif, I1 ditambah I2 harus selalu sama dengan I3, I4 ditambah dengan I5. Karena yang masuk di sini harus sama dengan yang keluar dari titik P. Nah, kemudian pada hukum Kirchhoff, selain persamaan arus pada titik percabangan, juga ada hukum Kirchhoff yang kedua, di mana jumlah dari tegangan pada rangkaian tertutup harus selalu sama dengan 0. Maksudnya adalah jumlah yang dimiliki pada tegangan sumber harus selalu sama dengan tegangan yang digunakan oleh masing-masing komponen. Jadi yang digunakan atau yang dipakai itu harus sama dengan yang diberikan oleh si sumber ini. Apabila sumbernya adalah senilai dengan 7,5 volt, maka masing-masing komponen, apabila ada 3 komponen, berarti masing-masing dia pasti mendapat tegangan sebesar 2,5, 2,5, 2,5. Karena nilainya harus sama dengan 0. Yang diberikan 7,5, yang digunakan 7,5, berarti 0. Itu pada rangkaian tertutup. Nah, pada rangkaian listrik sederhana, kita tahu ada jumlah arus itu sama dengan jumlah kali dari jumlah sumber tegangan kan sama dengan jumlah arus dikalikan dengan resistornya atau dengan penghambatnya. Atau di sini dituliskan minus E plus I dikali R, arus dikali hambatan, sama dengan 0. Nah, di sini ada I plus R kecil. R kecil itu apa? Maksudnya adalah hambatan yang ada di dalam sumber. Jadi di dalam baterai ataupun di dalam sumber itu kan juga pasti ada penghambatnya, karena dia kan melalui. Apabila dia melalui tempat tersebut, titik tersebut, maka dia pasti memiliki hambatan juga. Hanya biasanya hambatan ini sangat kecil sekali sehingga diabaikan. Ya, jadi boleh saja langsung minus E plus I dikali R sama dengan 0. Karena R kecil di sini sangat kecil sekali mendekati 0. Jadi bisa saja hasil kalinya adalah 0, sekian 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 gitu. Kecil sekali. Jadi diabaikan. Bukan berarti tidak ada, hanya saja dia diabaikan. Begitu juga pada rumus yang ada di bawah di sini. Rumus arus di sini ada tahanan dalam atau hambatan dalam. R-nya di sini bisa saja sangat kecil sekali, 0, sekian sekian sekian. Maka boleh kalian abaikan sehingga dia menjadi arus adalah sumber pertahanan. Ya, ini boleh. Sedangkan pada rangkaian tertutup, apabila tadi pada rangkaian sederhana satu komponen, kita tahu ada rumus ini satu, kemudian ini yang kedua. Maka pada rangkaian listrik tertutup dengan beberapa komponen, kita tinggal menjumlahkan saja. Yang tadinya di sini hanya ada satu, di sini ada beberapa. Di sini ada I1, E2, E3 ditambah dengan ini adalah satu kesatuan R1, ini satu kesatuan R2, kemudian ini adalah satu kesatuan miliknya R3. Ya, jadi karena di dalam rangkaian ada tahanan dalamnya, maka di dalam perhitungan atau di dalam rumus juga dituliskan. Apabila nanti tahanan dalamnya tidak diketahui, maka diperbolehkan untuk tidak menuliskan tahanan dalamnya. Jadi langsung R besar, R1, R2, R3, dan R4. Nah, perbedaannya ada di sini. Ini ada positif, ada negatif. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Lihat, arah dari loop adalah searah jarum jam. Perhatikan pada E1 terlebih dahulu. Pada titik E1 berarti arus loop ini, arah loopnya adalah bertemu dengan negatif. Apabila dia bertemu dengan negatif, maka tuliskan positifnya. Kemudian di E2 dia bertemu dengan positif, maka tuliskan negatifnya.
Kemudian pada E3, dia di sini loopnya berputar, dia bertemu dengan negatif, maka tuliskan positifnya. Dia adalah kebalikannya. Jadi kebalikan dari nilai sumber tersebut atau kutub sumber yang dilalui oleh arus pertama kali. Kenapa? Karena di sini balik lagi. Di sini adalah minusnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini silahkan kerjakan latihan yang ada di slide 22, kemudian dikumpulkan ke Classroom. Nanti saya akan buka Classroom-nya. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.